bersama narasumber kita, guru besar kita Al-Mukarram Al-Duktur Al-Habib Segaf Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peliharaannya Allah Subhanahu wa taala, juga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu mencari atau dijodohkan manakah yang lebih terbaik. Langsung saja kita akan bertanya kepada Habib Segaf dengan tema ini. Ya Habib, mencari jodoh atau menunggu jodoh ya Habib? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa Darul TV, para pengikut kami yang sedang mengikuti kajian ini dari manapun di medsos kami, yang semoga Allah melindungi dan merahmati kita semuanya, dan semua para santri dan santriwati yang sedang menonton dan sedang live bersama kami. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang disingkat menjadi Samawa, yang menjadi dambaan setiap manusia, harapan setiap insan, dan dambaan setiap pasangan, yang tentunya bukan semuanya terrealisasi, akan tapi bukan semuanya tidak akan mendapatkan. Ada yang mendapatkan dan pastinya ada yang tidak mendapatkan, sebagaimana Allah telah menentukan rezeki, Allah telah menentukan ajal, Allah telah menentukan jodoh, maka masing-masing dengan bagiannya sesuai dengan yang Allah tetapkan. Tapi yang pasti adalah Allah SWT sudah menetapkan suatu ketentuan yang terbaik. Naskahnya sudah ada. Allah sudah buatkan dari sebelum Allah ciptakan azal. Sebelum Allah ciptakan alam semesta, sudah ada naskahnya. Tinggal penerapannya, dan sekarang kita berada di alam penerapan, alam pelaksanaan. Sehingga kalau seumpama ada ketentuan di mana itu kita bandingkan dan racakan di syariat Allah SWT ketentuannya itu, jika sesuai dengan syariat Allah Ta'ala dan sesuai dengan kemauan kita, maka berarti itu rahmat daripada Allah. Tapi kalau seumpama sesuai dengan ketentuan Allah tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu kita dan keinginan kita, itu adalah ujian bagi kita. Bagaimana kita meresponnya, itulah yang diinginkan dan dikehendaki daripada kita sebagai hamba-hambanya. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu hanya dituntut untuk mengucapkan beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah misalnya, lalu mereka tidak akan diuji dan dicoba. Ujian dan cobaan Allah itu letaknya di mana? Letaknya dalam naskah yang sudah dibuatnya tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita di dalam naskah itu bangun tidur harus kita begini. Tapi ketika kita bangun tidur, kita dalam keadaan capek, dalam keadaan masih ngantuk, dalam keadaan masih lesu, dalam keadaan masih mau ngapa-ngapain itu tidak nafsu dan sebagainya, tiba-tiba kita perintahkan begini dan sebagainya. Nah, itu berarti bentuk ujian Allah Ta'ala yang kita itu harus mensinkronkan diri. Nah, sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW kemudian bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an lima ji'ta bih. Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai hawa nafsunya, yakni kehendaknya, keinginannya, hobinya, kesenangannya, kebahagiaannya, ketenangannya, itu dengan apa yang aku bawa dalam syariat ini. Kalau sudah kita dapatkan ketentuan apapun yang terjadi pada kita selaras dengan keinginan kita, selaras dengan kehendak kita, selaras dengan cita-cita kita, selaras dengan keinginan kita, ketahuilah berarti kita berada di dalam ranah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
dan berarti kita berada di dalam ranah cintanya Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya serta riayahnya dan inayahnya. Tapi kalau seumpama kita tidak selaras, kita menentang, bahkan kita tidak menerima, bahkan yang ada itu kita melakukan dosa di atas dosa, misalnya dengan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam agamanya, maka ketahuilah berarti itu adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwasanya kita bukan termasuk orang yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebaikan dan rahmatnya. Oleh karena itu, tema pada malam ini adalah tema yang sangat bagus ya, dijodohkan atau mencari jodoh sendiri ya, dijodohkan oleh guru, dijodohkan oleh orang tua, dijodohkan oleh saudara ya, atau kita mencari sendiri, kita yang menentukan sendiri. Memang ini adalah sesuatu yang bagus ya, tapi semuanya tidak akan lepas daripada naskah. Naskahnya sudah ada, sebagaimana disebutkan bahwasanya kehidupan ini adalah panggung sandiwara. Naskahnya sudah ada. Sutradaranya siapa? Sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka di sini kita harus memastikan bahwasanya diri kita itu berada di dalam sesi yang mana gitu. Di dalam ranah yang mana? Dua-duanya itu adalah ketentuan Allah, naskah Allah. Cuma kita harus meresponnya dengan baik. Dijodohkan orang tua, perlu diketahui ada sisi baiknya, yang mungkin ada sisi kekurangannya di dalam persepsi kita atau menurut persepsi kita. Sisi baiknya itu apa? Sisi baiknya itu adalah kalau orang tua yang memilihkan jodoh untuk anaknya, pertimbangannya itu matang. Kenapa pertimbangannya matang? Ya, sejelek-jeleknya orang tua, tidak ada orang tua yang berharap anaknya itu jelek juga nasibnya seperti orang tua tersebut. Itu nggak ada. Atau dengan kata lain, sejahat-jahatnya orang tua tidak akan menjahati anaknya sendiri. Ya, mau orang tua ayah, mau ibu, itu seperti itu. Kaidahnya sunnatullah itu di dalam alam semesta ini seperti itu. Kemudian yang kedua, orang tua itu kan adalah seseorang yang paling besar kasih dan cintanya kepada kita. Sehingga nggak mungkinlah dengan pertimbangan apapun kemudian kita itu diberikan sesuatu yang tidak terbaik. Yang ketiga, kalau seumpama terjadi sesuatu yang kemudian misalnya yang sulit untuk kita menghindarkan antara adanya clash antara istrinya atau suaminya dengan orang tuanya, ya. Nah, kalau semua terjadi clash dan sebagainya, maka orang tuanya tidak akan menyalahkan kita, dia akan menyalahkan dirinya sendiri, gitu. Berarti itu kan bukan pilihan saya, itu kan pilihan ibu, gitu. Nah, jadi artinya ada sisi baiknya, tapi mungkin ada sisi kurangnya. Dan menurut Al-Fakir sendiri itu bukan sisi yang kita anggap sebagai kekurangan ya, tapi karena memang kita itu kurang pengalaman. Orang tua kita ini kan pengalaman hidupnya itu hampir lebih separuh baya kita gitu loh. Kalau kita sekarang berumur 25 tahun, berarti umurnya orang tua kita paling tidak sekarang 50 tahun. Paling tidak gitu ya. Nah, kalau kita kawin sekarang 17 tahun, berarti paling enggak 17 tahun lagi ditambah 17 tahun itu usia daripada ibu kita paling tidak ya. Kalau seumpama dia kawin 16, 17 sudah punya anak gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah orang tua itu punya pengalaman. Pengalamannya itu sudah melalui dirinya sendiri dan orang lain. Dia pernah dengar cerita, dia pernah dengar sebuah keluhan, keluh kesah, bahkan dia sendiri pernah mengalami begini begitu dan sebagainya. Oh, ternyata dengan pertimbangan itu ini yang terbaik. Dengan segala sisi dia itu pikirkan ini yang terbaik. Nah, sehingga apa yang diberikan untuk anaknya itu biasanya yang terbaik. Nah, itu kalau seumpama orang tua. Jadi lebih baik kalau menurut Al-Fakir, kalau dipilihkan orang tua itu adalah yang paling bijak. Itu adalah yang paling baik ya. Walaupun sunnah untuk kita itu sebagai orang tua menanyakan dulu, jangan langsung kita pasangkan. Walaupun kita itu berhak untuk mengawinkan putri kita atau cucu perempuan kita dengan seorang laki-laki tanpa seizinnya,
tanpa minta persetujuannya. Itu boleh karena kita adalah wali mujbir namanya. Jadi ayah sama kakek saja. Selain daripada ayah dan kakek itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Hanya ayah dan kakek saja. Nah, akan tetapi disunahkan kalau seumpama yang bersangkutan itu atau calon istri itu sudah balik, akil balik, maka hendaknya dimintai persetujuannya. Gimana kalau menurut anti, kalau seumpama anti misalnya saya kawinkan dengan fulan, itu sunnah hukumnya. Tapi kalau seumpama di bawah umur, maka tidak disunahkan yang semacam itu. Langsung dikawinkan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau seumpama dia itu mencari jodoh sendiri, ya mungkin selera orang dulu sama selera orang sekarang beda, gitu ya. Nah, itu mungkin diantara persepsi anak-anak muda sekarang ini. Kalau semua kita yang memilih, kita itu memilih teman yang sejawat, teman yang yang sinkron sifatnya, teman yang modern, sama-sama modern gitu loh. Nah, karena mungkin pertimbangannya orang tua dengan pertimbangan di masanya, bukan masa sekarang ini. Tapi kan yang lebih tahu dengan kebutuhan kita kan kita sendiri, bukan orang tua. Nah, itu bisa jadi pertimbangan anak-anak seperti itu, sehingga dia itu mau cari sendiri, nggak mau dijodohkan. Bahkan ada kadang-kadang anak itu berkata begini pada orang tuanya, ya Bu, jangan carikan aku ya, biar aku cari sendiri ya. Nanti kalau sudah aku dapatkan baru minta restunya. Kadang-kadang ada seperti itu, karena dia itu merasa bahwasanya pilihannya orang tua itu pasti pilihan yang deso ya, atau tidak sesuai dengan seleranya dan sebagainya. Ya bisa diterima, nggak jadi masalah gitu ya. Nah, cuma harus dipertimbangkan juga kurangnya pengalamannya, kurangnya pertimbangannya, dan juga kurang menelitinya gitu lah. Nah, karena biasanya anak-anak muda itu langsung saja, oh cantik, wah, cantik, langsung diambil cantiknya saja, nggak diteliti bagaimana keluarganya, bagaimana akhlaknya gitu lah. Sehingga apa? Sehingga dia itu lupa bahwasanya konsep ciptaan Allah SWT dalam kehidupan ini sama rata, tidak ada beda. Ya, artinya apa? Setiap ciptaan Allah dan setiap makhluknya Allah ciptakan dengan satu konsep keadilannya. Apa itu? Setiap orang pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau kita melihat jodoh kita itu cantik, coba lihat ada kekurangannya dia. Kalau kita lihat jodoh kita itu dia cantik, coba lihat pasti ada kekurangannya dia. Kita pertimbangkan, kita ukur-ukur. Dengan kita yang mengetahui diri kita itu kan adalah yang paling tahu diri kita itu adalah kita sendiri. Saya ini orangnya temperamen. Berarti saya harus cari jodoh yang sabar. Saya orangnya itu sabar. Maka dengan siapapun saya siap. Gitu loh. Nah, jadi kita bisa merasakan sendiri, kita bisa mempertimbangkan sendiri gitu loh. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, jadi supaya klop gitu. Tapi kalau seumpama ternyata sudah dipertimbangkan, sudah distihorokan, sudah dipilihkan, baik orang tua yang memilih ataupun anak yang memilih, anaknya sendiri yang bersangkutan itu memilih, ternyata tidak sesuai, maka kembali lagi kepada konsep Allah Ta'ala dalam kehidupan yang selanjutnya. Apa itu? Allah Ta'ala firman, fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa kurhun lakum. Jadi bisa jadi kalian tidak suka dengan apa yang kalian dapatkan ini, tapi pada situ ada kebaikan. Bisa jadi kalian senang dengan apa yang kalian pilih itu, ternyata di situ ada keburukan. Oleh karena itu maka satu-satunya cara adalah mau dijodohkan atau kita cari sendiri, maka tetap responnya sesuai dengan respon perintah Allah dan Rasulnya Muhammad. Kita cari sendiri, cari ridhonya orang tua, cari restunya orang tua, musyawarahkan dengan orang tua, tanya dulu bagaimana menurut orang tua sebelum kita menambatkan hati. Harusnya seperti itu. Kalau kita wah ini cocok, kita tambatkan hati. Kita sudah jatuh cinta pada dia, baru kita tanya, bah, nih aku cocok sama dia. Ternyata ayahnya nggak setuju, atau ternyata ibunya nggak setuju, kan jadi polemik dalam kehidupannya. Sehingga dia itu nanti bisa mengharuskan untuk memilih antara orang tua atau anaknya. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak membantu anaknya itu untuk berbakti pada orang tuanya. Saya enggak, pokoknya saya nggak mau ngawinkan kamu dengan dia, nggak mau. Kalau kamu kawin sama dia, biarkan mama dulu yang meninggal dulu atau ayah dulu yang meninggal dulu. Ada sampai seperti itu. Itu adalah pikiran orang-orang yang tidak jernih, ya. Orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa. Jadi melawan itu artinya dengan kehendak Allah Ta'ala, nggak sinkron. Sudah kalau sudah memang itu jodohnya, selama itu kufu dengannya, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah, ya, sesuatu yang bisa mencegah, maka hendaknya kita itu
mengiyakan, merestui. Kalau kurang-kurang sedikit, ya siapa tahu nanti bisa kita tambalin, bisa kita benahin, bisa kita rapiin gitu loh. Nah, toh dia sudah saling kenal. Daripada sampai akhirnya nanti dia memberontak, akhirnya dia itu kawin lari. Kan dia kan senang hidupnya. Nanti kalau udah gak senang hidupnya, kita mau bilang kapok. Biarin, habis kamu durhaka sama orang tua. Masa kita mau sebagai orang tua kemudian melihat anaknya itu nasibnya kurang baik dalam kehidupannya? Tentunya kita sebagai orang tua tidak akan mau seperti itu. Oleh karenanya kita itu ya harus bijak. Kita ini hidup di zaman bukan zaman kita dulu yang masih waktu kita muda gitu loh. Harusnya orang tua itu harus bijaksana. Jadi kalau seumpama di dalam syariat itu sebutkan, kalau seumpama ada seorang wanita yang sudah akil balik, ya, akil balik nggak gila, sudah balik dia, bukan belum balik, berarti sudah berakal, ya, sudah dewasa, sudah bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian diminta pada orang tuanya untuk supaya dikawinkan dengan pilihannya. Maka kalau seumpama tidak ada sifat yang dapat mencegah keabsahan nikahnya, misalnya sama-sama kufunya, ya, bukan tidak kufu, ya, agamanya sama dan juga nasabnya, sama sekali tidak ada yang bisa mencegah akan keabsahan nikahnya. Hukumnya haram kalau seumpama orang tua itu mengatakan tidak, saya tidak akan kawinkan. Haram hukumnya. Silahkan buka di dalam kitab Fathul Mu'in, Kifayatul Ahyar, maupun di kitab Fathul Wahhab dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi begitu pula ketika orang tua sudah ingin melaksanakan kehendaknya, ingin menikahkan, ingin menjodohkan dan sebagainya, sebagai seorang anak itu hendaknya manut, turut saja. Kita lihat kan, dan belum kita berlalu dari waktu yang sangat istimewa, dari sebuah sejarah yang sangat fenomena. Apa itu? Sejarah Nabi Allah Ismail alaihissalam, di mana dia itu diminta oleh orang tuanya untuk disembelih karena perintah Allah SWT kepada ayahnya tersebut. Apa kata Sayyidina Ismail? Wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah Ta'ala, lakukanlah. Insya Allah engkau akan mendapatkan diriku ini termasuk orang-orang yang sabar. Itu harusnya anak seperti itu. Jadi kalau sudah orang tua menentukan apa, sudah, nggak usah pakai bilang begini, begitu dan sebagainya. Udah, jalankan. Kalau cantik, ya kurang cantik Mi, itu relatif. Kurang tinggi Mi, itu kurang relatif. Kurang kaya dan sebagainya, itu relatif. Jadi kekayaan itu bukan yang membahagiakan, kecantikan itu bukan membahagiakan. Kalau ingin tahu apa yang membahagiakan, mau pasangan kita itu yang kita cari laki-laki, ataupun jodoh kita yang kita laki itu perempuan, yang paling membahagiakan itu adalah agamanya. Kalau sudah calon mantu kita itu adalah seorang santriwati, apalagi seorang ustazah, maka insya Allah akan menghasilkan kehidupan yang sangat menyenangkan bagi keluarganya. Dia akan menjadi istri yang solihah, kemudian menjadi ibu yang solihah, kemudian menjadi seorang pendidik yang solihah, kemudian menjadi seorang nenek yang solihah, kemudian akan dikenang sebagai seorang wanita yang solihah. Tapi kalau seumpama cuma kecantikannya, cantik itu kan ada batasnya. Apalagi sebelum batasnya kemudian Allah berkehendak hilang, na'udzubillah. Makanya yang merasa cantik jangan pernah sombong, yang merasa kaya jangan pernah sombong, yang merasa kuat jangan pernah sombong. Karena apa? Ketika kita sombong terhadap sesuatu yang Allah berikan, Allah yang memberikan, bukan siapa-siapa, bukan kita yang mengusahakan, Allah yang berikan. Ketika sudah kita itu sombong, berarti kita itu telah melakukan sesuatu yang sifatnya itu sudah mempersiapkan diri untuk kehilangan daripada apa yang kita sombongkan itu. Sehingga dia sombong dengan wajah cantiknya, celakaan, akhirnya wajahnya yang rusak. Na'udzubillah, ya. Nah, tapi kalau seumpama tidak terjadi seperti itu, ya tunggu waktunya. Kalau sudah umur 40, kemudian masuk udah 50, sudah wajahnya udah lain. Hilang sudah kecantikannya. Kalau soal kita kawin karena cantiknya, ketika dia nggak cantik, nggak sayang lagi. Nah, gitu. Nah, oleh karenanya yang dicari itu bukan cantiknya. Kecantikan itu diperlukan hanya sesaat. Tapi sifatnya yang menenangkan, sifatnya yang membahagiakan, sifatnya yang memberikan ketentraman, itu yang kita perlukan. Dan sifat semacam itu tidak mungkin akan tumbuh kepada seseorang yang cantik atau yang tidak cantik, kecuali bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Nggak mungkin ada orang bertakwa kepada Allah lalu dia tidak mengerti agama, tidak mungkin. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah dengar hadis Nabi, nggak mungkin gitu loh.
Oh dia secara otodidak bisa jadi orang bertakwa. Dari mana itu ceritanya? Mana ada ceritanya semacam itu? Oleh karenanya Allah Ta'ala sudah jelas-jelas menjelaskan dalam Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu pasti dia itu akan menerima. Orang yang tahu itu pasti dia akan takut. Orang yang tahu itu pasti dia itu akan memilah-milih. Gitu loh. Nah, orang yang tidak tahu, ya sudah sembrono apa saja yang penting sesuai dengan nafsunya. Nah, jadi dua hal itu sama-sama baiknya, ya. Dari segi pandangan agama sama-sama baiknya, cuma harus direspon dengan respon sesuai dengan perintah agama, jangan sampai melawan perintah agama, itu saja. Ya seperti itu. Ya. Kita sebagai anak yang Habib dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Namun berat sekali jika seorang tua itu menjodohkan pada seorang yang tidak sesuai dengan kriteria kita, dan terkadang sifat orang tua berkeras ya Habib. Di zaman sekarang ini berkeras, tidak mendengarkan omongan dari dan masukan dari anak. Bagaimana harusnya kita menyikapi ya Habib? Ya benar. Nah, jadi sebetulnya tema pada malam ini itu intinya itu di sini, gitu. Intinya itu adalah bagaimana kita menerapkan keadaan kita dijodohkan atau kita mencari jodoh, yang pastinya dua keadaan itu akan menimbulkan polemik. Nah, maka hendaknya polemik itu harus selesai, tapi sesuai dengan perintahnya Allah Ta'ala, gitu. Nah, jadi jangan kita itu pernah bermimpi ingin merealisasikan sesuatu tanpa ada hambatan di dunia. Tidak ada. Karena Allah Ta'ala sudah bersabda dalam hadisnya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kemudahan pasti ada kesulitan. Jadi nggak ada yang kemudian lancar saja, alhamdulillah lancar semuanya, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, nggak mungkin. Sama di dunia nggak mungkin. Yang ada itu di mana? Nanti di surga. Nggak ada hambatan. Pengen apa saja, nggak ada hambatan. Enak semuanya, prosesnya enak, habisnya enak, setelahnya enak, menjalaninya enak, semuanya enak. Tapi di dunia enggak. Kita mau punya uang banyak, ya kerja dulu, capek kerja, ya kan? Nanti kita punya uang, kita takut kehilangan uang kita, capek itu pikiran itu. Setelah kita nikmati, takut gemuk, udah makan banyak, ntar gemuk lagi. Itulah dunia. Jadi nggak ada yang enak semuanya, itu nggak ada. Gitu. Nah, jadi yang pasti itu adalah bagaimana kita merealisasikan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ridhonya Allah, sesuai dengan perintah dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu di sini ketika kita itu menghadapi suatu ujian di mana orang tua kita memaksakan kehendak dengan dijodohkan dengan seseorang yang kita tidak suka, ya, atau kita menghendaki atau ingin berjodohan dengan seseorang, tapi orang tua tidak merestui. Bagaimana sikap kita? Nah, di sini kita harus paham, ya. Lihat hakikatnya dan lihat syariatnya. Syariat dan hakikat selalu sinkron. Cuma hakikat bukan semua orang tahu. Nah, gitu. Jadi hakikat misalnya, syariat misalnya, kalau kita mau kawin terpaksa karena nggak direstui oleh orang tua, boleh kita lari sampai kita berada dari tempat di mana orang tua itu berada lebih dari masafa qasar 84 kilo. Di situ kita dikawinkan di wali muhakkam misalnya, maka baru hukumnya sah nikahnya, ya kan? Walaupun tanpa restu orang tua. Nah, itu dohir syariat. Hakikatnya, buat apa yang semacam itu kita lakukan? Ridhonya Allah itu gantung pada ridho orang tua. Jadi ridho, tahu kan ridho? Allah itu akan memberikan kesenangan, kebahagiaan kalau ridho. Kalau Allah tidak ridho, sama seperti saya nggak ridho sama ente, apa yang terjadi? Suatu kesulitan akan terjadi, suatu kesesaran yang terjadi. Itu yang terjadi. Buat apa kita dipaksakan seperti itu? Lebih baik yang harus kita lakukan seperti yang diperintahkan oleh agama, diskusikan dengan baik. Diskusikan. Di lobi dengan cara yang baik. Jangan lupa sebelum kita melakukan usaha dan upaya itu, minta pada Allah, berdoa kepada Allah supaya lembut hati orang tuanya, supaya bisa menerima dan diterima calonnya itu. Harus seperti itu. Nah, tapi kalau sudah kita
Berbagai cara kita sudah coba. Doa sudah, musyawarah sudah, diskusi sudah, melobi sudah. Terus gimana? Tetap orang tua nggak setuju, nggak ridha, ya sudah cukup. Kenapa? Suami itu belum tentu dia akan bahagiakan sampai kita mati. Tapi kalau orang tua tidak mungkin tidak akan bahagiakan kita. Suami itu suatu waktu ketika kita kawin. Kapan waktu? Kapan saja. Saya akan menceraikan kamu. Selesai sudah. Nggak ada ceritanya itu. Ketika suami mengatakan, saya menceraikan kamu. Oh, saya nggak mau. Nggak sah itu. Nggak ada. Apa yang dikatakan suami itu yang terlaksana. Karena itu hanya suami. Ketika dia diceraikan, dia mau lari kemana? Suami ketika menceraikan dia orang lain. Tapi orang tua. Bisa diceraikan? Nggak bisa diceraikan. Dunia akhirat terhubung. Tapi kalau suami, kalau dia itu suaminya meninggal duluan, lalu dia kawin lagi, nggak terhubung kepada suami tersebut. Nggak bisa dunia akhirat, nggak bisa. Nah, jadi kalau orang tua, nggak mungkin. Dunia akhirat akan berkumpul insya Allah. Gitu. Nah, jadi pertimbangan itu hakikat itu sama. Jadi lebih baik-baik sabar dengan mempunyai orang tua seperti itu. Jangan lupa doa. Dekati mereka-mereka disegani oleh ibunya atau bapaknya itu untuk memberikan pengertian dengan yang sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah melewati biasanya ya, kalau seumpama kita punya masalah di awal, insya Allah seterusnya nggak ada masalah. Kalau seumpama di awalnya tidak ada masalah, biasanya di akhirnya ada masalah atau pertengahannya ada masalah. Kalau seumpama kita itu berkehendak semuanya nggak ada masalah, di awalnya nggak ada masalah, tengah nggak ada masalah, akhirnya nggak ada masalah, nggak usah hidup, ya. Kenapa? Nggak mungkin itu terjadi. Gitu. Jadi kita harus siap sebagai seorang makhluk Allah, seorang hamba Allah, kita harus siap. Kalau nggak hari ini ada masalah, besok. Kalau nggak besok ada masalah, nanti. Kalau nggak nanti ada masalah, lusa. Gitu. Itu pasti. Kalau nggak masalah kita terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesejahteraan kita, terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan istri kita, terkait dengan anak kita, terkait dengan tetangga kita, terkait dengan status kita, terkait banyak hal. Allah Ta'ala memberikan ujian itu banyak hal dari segala arah, karena semuanya milik Allah. Tinggal Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Semuanya kun fayakun, keadaan kun fayakun, semuanya kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak mau gimana? Tinggal kita meresponnya bagaimana. Jadi jadilah seorang hamba ya dalam kedua keadaan ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kun ma'al khalqi ka'anna khalqah. Jadilah kamu itu bersama makhluk. Siapa makhluk? Orang tua. Siapa makhluk? Suami. Siapa makhluk? Istri. Siapa makhluk? Keluarga. Siapa makhluk? Tetangga. Siapa makhluk? Yang kita hadapi. Seakan tidak ada makhluk, tapi yang ada Allah. Kita diginikan, kita disakitin, kita diini sebagainya. Jangan lihat orangnya, lihat Allahnya. Yang melintaskan keinginan dalam hati orang tua supaya anak itu berjodoh dengan fulan, itu siapa? Allah, bukan orang lain, bukan dia sendiri. Allah yang berkehendak. Sehingga kita harus meresponnya. Bagaimana cara meresponnya? Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita bermasalah dengan orang tua. Pahami? Jangan sampai kita bermasalah dengan orang tua. Kalau kita sudah bermasalah dengan orang tua, semua amal ibadah kita, semua keluarga kita, semua harta benda kita, semua apapun yang terkait dengan kita tidak ada harganya sama sekali. Camkan baik-baik. Jangan pernah ada masalah dengan orang tua ataupun guru kita. Kalau sudah kita ada masalah dengan orang tua ataupun guru kita, nggak berharga semuanya itu. Nggak berharga. Kita punya harta semuanya berkat orang tua. Kita punya harta benda semuanya berkat orang tua. Kita punya wibawa, kita punya jabatan, kita punya ilmu, kita punya semuanya karena orang tua. Kita mau balas apa? Belum bisa membalas, kita sudah bisa melukai orang tua. Sampai berani-beraninya seorang anak tidak menyapa orang tua. Sampai berani-beraninya anak-anak itu kemudian menjadikan seakan-akan orang tua, biarkan dia itu menyesal. Biarkan. Siapa dia yang dibuat seperti itu? Orang tuanya. Yang sudah berkorban untuknya. Jadi nggak ada orang tua itu kemudian zalim, nggak ada. Jadi camkan baik-baik, camkan baik-baik. Kami selalu memberikan himbauan, terutama kepada para santri dan santriwati kami. Kalau sudah, oleh karenanya sebelum itu terjadi, karena itu sudah terjadi, berarti itu adalah cobaan yang terbesar karena terkait dengan orang tua. Sebelum itu terjadi, kasih tahu, nih, An ini kalau pengen dijodoh itu gini sesuai dengan ini gitu. Dengan cara yang baik sehingga tidak salah-salah nanti. Nanti kalau sudah terkadung, itu sudah cobaan berarti. Bagaimana cara meresponnya dengan cara yang baik. Jadi
Yang paling tahu dengan orang tua kita siapa? Kita. Nah, oleh karena nanti kalau sudah berjodohan dengan jodoh kita, maka yang paling harus kita hindarkan dalam rumah tangga kita itu adanya clash dengan orang tua kita. Jangan sampai ada clash antara istri kita dan orang tua kita. Bagaimana caranya? Kita kan paling tahu. Maka kita harus jelaskan, sifatnya ibu saya itu begini loh, sifatnya abah saya itu begini, ibu saya itu kalau senang itu giniin, saya itu senang itu giniin. Kasih tahu. Yang kira-kira kalau dilakukan oleh istri kita itu nggak disenangi, kasih tahu. Begitu pula istri juga bekerja sama dengan suaminya. Ibu saya itu begini, ayah saya itu begini. Kamu coba kamu selamat sekarang sampai pagi, dia senang deh pasti. Coba kamu itu bawa ini belikan. Jadi kita harus saling bekerja sama untuk mencari ridhonya orang tua itu. Kalau sudah sama-sama kita dapat ridhonya orang tua, maka kita pasti akan mendapatkan ridhonya Allah. Itulah maksud daripada kehidupan. Ya, kehidupan itu seperti itu gitu. Nah, oleh karenanya jadi jangan sampai kita itu meniadakan ya suatu dilema dalam kehidupan atau polemik dalam kehidupan, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi pasti ada. Silakan. Ya Habib, kadang ya Habib, kita menjadi seorang santri sering dihadapkan dengan suatu dilema. Orang tua kita menjodohkan, guru kita juga dari saking sayangnya kepada kita, cintanya kepada kita juga menjodohkan. Mana yang harus diutamakan ya Habib? Iya, jadi kalau seumpama terbentur antara guru dengan orang tua dalam masalah jodoh ya, ada masalah jodoh, maka sebetulnya itu juga bisa diselesaikan ya dengan cara yang baik, dengan sopan santun dan sebagainya. Yang pertama yang harus pertimbangkan, biasanya guru itu lebih bisa menerima daripada orang tuanya. Nah, karena belum tentu orang tuanya ini termasuk yang pernah nyantri, sehingga kadang-kadang dia itu merasa guru itu nggak berhak dan sebagainya gitu ya, dalam kehidupannya, menentukan kehidupannya dan sebagainya, nggak berhak. Nah, itu kadang-kadang ada orang tua seperti itu karena dia nggak tahu, nggak pernah nyantri, nggak pernah bagaimana cara bersopan santun kepada seorang guru itu gitu ya. Nah, sehingga padahal maksudnya guru itu adalah dijodohkan dengan fulan ini supaya ilmunya itu tidak hilang, supaya ilmunya itu terpakaikan, supaya tetap menjadi jariah bagi kedua orang tuanya. Itu loh maksudnya. Tapi orang tuanya kadang-kadang nggak paham, nggak ngerti gitu loh. Nah, oleh karena itu maka kalau terjadi permasalahan seperti itu, yang pertama kali di lobby itu gurunya dulu. Datang sama gurunya, jelaskan, sebetulnya Ustadz sebelum antum jodohkan Al-Fakir dengan fulan, saya ini sudah dijodohkan sama orang tua saya. Pasti dia lebih ngalah daripada orang tuanya itu kepada gurunya. Nah, caranya seperti itu. Nah, jadi anak minta ridhonya saat udah cukup, insya Allah dia itu lebih ridhoi. Mudah. Kalau orang tua itu kalau merasa wah saya ini dilangkahi, saya ini, nah itu ada perasaan seperti itu ada gitu. Tapi kalau guru nggak ada seperti itu, insya Allah lebih mudah ya, lebih mudah untuk melobi gurunya dulu, baru kemudian orang tuanya. Nggak usah kita itu pemilih antara pilihan guru atau pilihan orang tua, nggak usah. Di lobby saja, lobby kasih tahu yang sebenarnya, insya Allah gurunya akan karena seorang guru itu seorang yang bijak ya, insya Allah guru itu dia tidak mengutamakan hawa nafsunya. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti orang tua seperti saya sekarang ini, selalu mendidik anak-anak itu supaya mendahulukan orang tuanya. Karena semua amalnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau seumpama orang tuanya tidak ridho. Nah, kita selalu mengajarkan pada anak kami seperti itu. Nah, jadi tinggal lobby kepada gurunya, insya Allah bisa diterima dan insya Allah semuanya sesuai dengan rencana gitu. Ya, silakan. Ya Habib, banyak di antara kita Ya. yang mencari jodoh sana dan kemari, namun belum juga mendapatkan jodoh. Ya. Apakah ada amalan khusus ya Habib untuk mendekatkan jodoh ini? Ya, betul. Jodoh itu ya sama seperti rezeki ya. Dan jodoh itu termasuk rezeki malah gitu. Jodoh hidup mati ya, itu adalah ketentuan Allah Ta'ala sebelum kita dilahirkan, itu sudah ada. Ketika kita itu berada di dalam rahim seorang ibu, maka jodoh termasuk ketentuan Allah kepada seseorang yang akan lahir ini. Kematiannya juga, rezekinya juga, dia mulai hidup sampai dia mati. Nah, ini yang bakal menjadi bahan ujian Allah ini di sini gitu lah. Jodohnya, matinya, nanti ketika ditinggal mati atau kita mati sendiri, bagaimana keluarganya, itu cobaan gitu ya. Atau hartanya kemudian ditipu orang, diambil orang, diembat orang dan sebagainya, itu cobaan gitu ya. Nah, begitu pula ketika dijodohkan nggak sesuai dengan kehendak kita, bagaimana kita merealisasikan dan bagaimana kita merespon. Nah, itu termasuk cobaan kita. Nah, oleh karena itu maka di sini pertanyaan bagus sekali, bagaimana cara mendekatkan? Atau karena jodoh itu nggak perlu cari sebetulnya.
Makanya di dalam sebagian perkataan salaf itu dikatakan al-mu'gid fis sama, yang mengawinkan itu, yang menjodohkan itu di atas langit sana gitu. Maksudnya Allah SWT yang menjodohkan itu Allah, ya. Kalau bukan jodohnya, walaupun bagaimana, walaupun sudah keluar surat undangan, ya, kalau bukan jodohnya, nggak bakal jatuh, nggak bakal jadi gitu. Kalau bukan jodoh, kalau jodohnya, walaupun undangannya atas nama orang lain, tapi karena itu jodohnya, akhirnya tinggal ganti nama saja. Kan sudah banyak kejadiannya itu. Nah, itu jodoh. Makanya saya punya kaidah sendiri dalam perjodohan ini. Jodoh itu begini. Kalau memang jodoh, mudah saja. Kalau bukan jodoh, ada saja. Gitu. Jadi kalau bukan jodoh, ya ada saja. Mau dari istrinya lah yang menolak, ada dari calonnya lah yang menolak, ada dari ibunya, dari ini, pokoknya ada aja. Nah, berarti bukan jodoh. Nah, oleh karena itu kita sebagai laki-laki ketika itu mencari jodoh, ya, kita sebagai laki-laki, kita harus siap. Jodoh itu di tangan Allah. Kita coba-coba, kita melaksanakan sunnah, kita nadroh dan sebagainya, ta'aruf dan sebagainya. Nah, tapi kita itu mempunyai keyakinan jodoh itu Allah yang menentukan. Kalau dia memang jodoh, maka insya Allah nyambung. Tapi kalau bukan jodohnya, ya sudah, berarti bukan jodoh kita gitu. Nah, sehingga Pak, nggak sakit hati kita. Nah, tapi kalau ada orang, enggak, saya sudah cocok sama dia, pokoknya harus terrealisasi. Kalau enggak, bagaimana caranya? Sampai datang ke dukun dan sebagainya. Nah, itu. Akhirnya kan dia itu melawan kepada perintah Allah Ta'ala gitu. Datang kepada dukun, na'udzubillah, sampai memelet dan sebagainya. Nah, itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Bahkan kalau sumpah itu melakukan sesuatu yang syirik, maka semua amalnya itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, nggak diterima. Jadi hati-hati, jangan sampai kita itu datang kepada hal-hal yang semacam itu, melakukan sesuatu yang kesyirikan dan sebagainya. Jangan. Jadi enjoy saja, jangan terlalu serius dalam menghadapi segala sesuatu. Kapan kita serius, Bib? Boleh kita serius kalau kita sudah mau diakadkan besok, dan sekarang diakadkan, baru serius, ini istri saya baru, gitu, serius. Tapi kalau belum jadi istrinya sudah chattingan dulu, dipikirin dulu, dibayang-bayangin dulu ngapain. Belum tentu jadi jodohnya. Saya punya murid ya, sudah berjodohan, bahkan sudah mewakilkan kepada saya untuk sudah dikawinkan. Dan ini terjadi di bulan Sya'ban kemarin ya, bulan Sya'ban kemarin sebelum Ramadan. Yang tahun lalu, awal pandemi ya. Sudah diwakilkan kepada saya. Sudah saya hitung dari segi namanya bagus, ini apa semuanya sudah bagus, oke. Bahkan sudah bikin undangan, sudah. Ternyata 1 bulan sebelum hari hanya meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Dan subhanallah digantikan sama misananya, sama-sama murid saya juga gitu. Nah, coba lihat. Undangannya ada. Ya. Sudah direncanakan semuanya, tapi ternyata nggak berjodoh. Kenapa? Dia meninggal dulu. Ada juga yang sudah keluar undangannya, ya, bahkan sudah datang hari hanya, bahkan sudah akad nikah sudah dilaksanakannya. Begitu dia qabiltu nikah wa tazwijah bil mal mazkur, akhirnya dia batuk, dia pingsan. Yang laki ini pingsan, dibawa ke rumah sakit, di tengah jalan meninggal dunia. Nah itu, jadi jangan serius. Keseriusan itu hanya untuk Allah dan Rasulnya Muhammad. Kalau keseriusan untuk hamba-hambanya, tunggu kepastian. Pasti serius, nggak pasti jangan serius. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Kemungkinan itu banyak terjadi, banyak hal yang akan terjadi. Sehingga kalau kita sudah mempersiapkan diri seperti itu, maka apapun yang terjadi tidak akan mengecewakan kita. Jadi respon kita itu tidak terlalu berat, gitu. Jadi kita bisa menghindarkan diri pada hal-hal yang dosa sifatnya. Kenapa? Fulan nggak kelihatan? Iya, dia habis ditolak cintanya. Ya salam. Nah itu kan seperti cerita film, itu kan film dia kayak begitu gitu loh. Nah, litaskunu ilaiha itu bukan sebelum menikah. Litaskunu ilaiha itu setelah dia menikah baru kita serius. Begitu kita serius, kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kebahagiaan, merasa tenang dengan dengan pasangan kita. Di situ Allah Ta'ala ciptakan. Allah kok yang memberikan. Allah yang mencabut. Allah juga Allah yang mencabut. Nah, jadi jangan kita berikan. Dari sekarang kita sudah siap. Jangan saya memberikan cinta saya atau saya tambatkan hati saya kecuali kepada yang sudah pasti. Belum pasti, jangan. Nah, gitu loh. Kita ngelihat di mall-mall. Kita jalan nih di mall. Ada pakaian bagus-bagus. Dilihat satu pakaian. Pokoknya itu harus punya saya. Itu harus punya saya. Tapi dia nggak punya uang. Cuma nunjuk doang. Nah, setiap minggu dilihat, oh masih ada. Minggu kedua dilihat, oh masih ada. Terus gitu.
uangnya nggak pernah kumpul-kumpul, nggak pernah. Sampai suatu waktu nanti hanya diambil gitu loh ya. Dia nggak punya uang, jadi ngapain kita tambahkan? Jadi lebih baik kita punya uang berapa, sesuaikan. Nah gitu. Jadi nggak usah kita itu akhirnya habis waktu kita mikirkan sampai bawa mimpi beli baju itu dan sebagainya. Nah, itu karena kita itu terlalu fokus pada sesuatu yang tidak seharusnya kita fokus di dalamnya. Nah, jadi pahami yang semacam itu. Jangan kita serius kecuali kalau sudah datang kepastian baru kita serius. Itu masalah jodoh ya. Terus? Ya Habib, terakhir ini bukan pertanyaan Habib, Iya. tapi permintaan nasihat dari antum untuk para jomblo Habib, jomblo dan jomblowati. Iya. Ini nasihat bagi para jomblo dan jomblowati dari Al-Fakir. Yang pertama kepada para jomblo, ya, ingatlah bahwasanya keadaan kalian itu bukan keadaan yang terbaik. Karena semua nabi, semua rasul yang berjumlahnya 124.000 nabi dan 313 rasul semuanya kawin kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Bahkan Rasulullah sendiri yang bersabda, "Amma wallah, inni la asyaqum lillah wa atqakum la, lakinni usalli wa argud wa asumu wa aftir wa tazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ingatlah kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Akan tapi aku sholat, kadang-kadang tidur, kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Nah, ketahuilah bahwasanya nikah itu adalah sunnahnya para nabi dan sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang dengan pernikahan, berarti dia bukan termasuk golonganku. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Syirarukum uzzabukum." Hai para jomblo-jomblo, kalian itu adalah orang yang paling jelek di antara umatku. Yang paling jelek yang nggak punya istri nih, yang nggak punya pasangan nih. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis lain Nabi bersabda, miskinun rajulun la zaujata lahu. Kesian deh laki-laki yang belum ada istrinya. Wa miskina imra'atun la zaujalaha. Dan kesian deh perempuan yang tidak ada suaminya. Ini bagi yang laki-laki dulu ya, jomblo bukan jomblowati. Terus yang ketiga itu, hai para jomblo ya, hendaknya kalau cari jodoh itu yang sesuai, yang sepadan. Jomblo itu, kalian itu biasanya dapat jodoh itu yang satu strip di bawahnya atau di atasnya, atau paling banyak 2 strip lah gitu loh. Nah, jangan bermimpi mukanya nilainya 4, pengen dapat yang seperti artis, nilainya 9, nah, nggak bakal dapat sampai mati, nggak bakal dapat. Apalagi sampai, kenapa kamu nggak kawin? Iya, kenapa? Saya sudah patah hati, cinta saya tertolakkan, sehingga saya sudah berjanji seumur hidup saya tidak akan kawin. Kesian deh istrinya sudah, calonnya itu sudah nikah, sudah punya anak banyak, dia itu masih jomblo. Kesian ini orang semacam ini. Ini orang yang gagal dalam kehidupannya ini. Nah, jadi jangan kita itu sampai meninggalkan sunnah gara-gara cuma mempertahankan patah hati dan sebagainya gitu. Nah, jadi ketahuilah bahwasanya kalian semuanya para jomblo-jomblo ini itu cintanya itu cinta monyet, ya, bukan cinta sejati gitu. Nah, kalau seperti yang disebutkan itu Laila Majnun, nah itu cinta sejati itu. Sekali tok dia itu ketemunya. Tapi sampai terbawa tempat ke tidurnya, sampai ke bawah ke mimpinya, sampai gila karenanya, itu. Tapi suci, bukan pacaran, bukan ketemuan, bukan pegangan, sentuhan, nggak ada itu semuanya gitu. Nah, tapi yang ada sekarang ini adalah cinta-cinta monyet. Begitu kawin sudah lupa, yang apalagi yang laki-laki gitu ya. Nah itu. Jadi hendaknya kalau sudah waktunya, artinya waktunya apa? Dia sudah cukup umur, dia sudah mampu untuk membiayai dirinya dan istrinya kelak, dan dia ada bekal untuk menikah, ya silahkan menikah, itu lebih baik. Nanti urusan nanti gimana, itu urusan ke belakang gitu. Nah seperti anak saya Habib Alwi, Mbah Harun, nah itu umur 17 tahun saya sudah akadkan, tapi dia berangkat ke Mekah, pulang umur 20. Nah, dia pulang, udah itu dia kawin beneran. Nah, dia dilaksanakan resepsinya. Nah, sekarang umur 21 sudah punya anak gitu. Nah, terus dia masih belum punya kerjaan. Nah, saya kan ada, saya mampu, orang tuanya. Selagi mampu, masa kita mau lebih baik anak kita selamat daripada dosa ketimbang anak kita nggak selamat daripada dosa, tapi dia itu kemudian melakukan dosa ya, naudzubillah ya, tapi dia punya pekerjaan buat apa gitu. Ya, kita orang tua itu harus tanggung jawab. Kita orang tua itu harus paham bahwasanya yang namanya nafsu yang paling berat bagi seorang jomblo itu ada nafsu yang terkait dengan perempuan.
gitu ya. Nah, jadi jangan samakan antara kita dengan mereka, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu beda zaman dulu. Zaman sekarang itu semuanya ada. Nah, itu wasiat dan pesan bagi jomblo. Jadi kalau sudah jomblo, sudah waktunya untuk menikah, nikahlah. Asalkan sudah ada modalnya untuk menikah dan dapat restu orang tua. Sementara orang tua jangan pernah mencegah anaknya atau gara-gara hanya anaknya tidak mempunyai bekal untuk menikah. Jadi kita harus berkorban sebagai orang tua daripada dia itu sampai pacaran, naudzubillah, sampai dia itu berzina, naudzubillah. Itu nanti juga orang tua akan mendapatkan imbasnya. Sementara bagi seorang wanita, ini jomblowati ini, jangan sok-sokan dengan kecantikannya. Jangan sok-sokan dengan kekayaannya. Kalian itu bukan mencari-cari, tapi kalian itu dicari-cari. Ya. Artinya apa? Bukan kalian itu mencari-cari mana pasanganku yang pas, mana belum, enggak. Nah, jadi kalian itu dicari dulu. Kalau sudah ada yang cari, sudah ada yang minta, baru kalian tentukan mau diterima atau tidak, gitu loh. Nah, sementara kalau semua ada yang sudah mau sama kalian, kalian syukur pada Allah SWT. Berarti kalian itu diminati. Sudah ada rezekinya berarti. Tinggal kalian respon dengan baik sesuai dengan perintah Allah. Apa itu? Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju, fa in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir fil ardi." Ya, artinya jika datang kepada kalian ridho dengan amanat dan agamanya, kawinkan dia. Kalau tidak, akan terjadi suatu fitnah dalam keluarga atau menjadi sebuah kerusakan yang meluas dalam bumi. Artinya menjadi sebab bencana. Nah, jadi kalau seumpama dilihat siapa yang datang, oh orang itu baik, orangnya akhlaknya baik, amanatnya baik, takwanya baik, agamanya baik, cuma dia kurang punya, dia kurang tampan. Bukan jelek ya, kurang tampan misalnya, nggak sesuai dengan harapan saya itu dia itu dapat seperti gini loh, seperti apa artis ini. Nah, jangan gitu loh. Nanti kalau kita tolak nanti jadi fitnah. Nah, oleh karenanya datangnya seorang jodoh atau calon yang meminta kepada kita, para jomblowati ini, itu adalah ujian daripada Allah. Bagaimana kita meresponnya? Harus cari alasan yang tepat. Kalau kita nggak suka dengan dia atau kita nggak menerima dia, cari alasan yang tepat. Kalau kita nggak salah memberikan alasan, maka menjadi sebuah fitnah dalam keluarga. Kalau sesuai dengan perintahnya Nabi itu, agamanya bagus, amarnya bagus. Nah, tapi kalau amanatnya dan agamanya nggak bagus, ya ada masalah. Tapi kalau yang meminta itu adalah para santri, yang minta adalah para ustadz, nah itu hati-hati. Ya. Nah, jadi itu saja pesan kami. Sedangkan untuk supaya memudahkan kita mendapatkan atau mendekatkan jodoh kita adalah doa kepada Allah. Di antara saran untuk berdoa itu baca Ya Ali 1000 kali. Ya. Nah, kemudian baca salat 2 rakaat, salat hajat, sambil kita membaca Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa ketika akan mendapatkan istri, ya, yaitu anak daripada Sayyidatuna Syuaib, ya. Nah, kemudian di antaranya juga baca salat busyrah. Salat busyrah itu diniati waktu baca salat dan tubasyiruna biha, diniati jodoh yang baik, yang soleh maupun yang solihah, insyaallah. Jangan lupa kalau sudah kita itu merasa ini adalah jodoh kita, untuk melaksanakan salat istikharah setelah kita bermusyawarah dengan orang tua, setelah kita tahu dengan akhlak dan budi pekertinya, baru kemudian kita tentukan tanggalnya. Insyaallah, semoga yang belum kawin dimudahkan untuk mendapatkan perkawinan kalau sudah waktunya. Yang sudah kawin semoga berikan kebahagiaan dan kelangan dalam kehidupannya, dan semoga kita semuanya termasuk yang bisa mensinkronkan diri dengan ketentuan Allah SWT sesuai dengan perintahnya. Ala hazin niyah wa likul niyatin salihah wa la man wasafna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Allah Allah Allah
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan nal awrati wa minir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli zi mahabba aw jiratin asaba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna tisabin minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli la wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi bil hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah.